Modul 1 Rigor Index, topik 1 tahapan proses kemunduran mutu kesegaran ikan. Tujuan dari modul 1 mempelajari tahapan proses kemunduran mutu ikan. Prosedur kerjanya yang pertama tuh bahannya ikan nila hidup. Alatnya ada jarum pentul, penggaris panjang 30 cm, penggaris siku timbangan, milimeter blok, meja, dan styrofoam 30 x 15 cm. Untuk metode yang pertama, matikan ikan yang masih hidup dengan cara satu dipingsankan atau full shock, yang kedua dibiarkan mati dengan sendirinya. Metode yang kedua, simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Selanjutnya, ukurlah perubahan posisi tubuh ikan dengan penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor, rigor, dan post-rigor setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Pada 6 jam pertama, pengukuran dilakukan setiap 30 menit sekali. Kemudian, hitung lamanya waktu masing-masing fase tersebut sesuai dengan kondisi penanganan yang diberikan. Topik 2, perhitungan rigor index. Tujuan dari topik 2 mempelajari proses rigor mortis pada ikan dan menghitung rigor index. Prosedur kerjanya yang pertama itu ada ikan nila hidup. Untuk alatnya penjepit, jarum besar, penggaris timbangan, milimeter blok, styrofoam 30 x 15 cm, serta meja. Untuk metode yang pertama itu matikan ikan yang masih hidup dengan cara dipingsankan atau dibiarkan mati dengan sendirinya. Yang kedua, simpan ikan yang mati tersebut dengan perlakuan disimpan pada suhu kamar. Yang ketiga, ukurlah perubahan posisi tubuh ikan dengan penggaris siku pada saat ikan mengalami pre-rigor, rigor, dan post-rigor setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Pada 6 jam pertama, pengukuran dilakukan setiap 30 menit sekali. Hitung besarnya rigor index, tentukan terjadinya RI maksimum atau rigor index maksimum. Kemudian selanjutnya, gambarkan grafik hubungan antara rigor index dan waktu atau WIB selama pengamatan untuk semua kondisi penanganan ikan. Plotkan waktu sebagai aksis dan RI sebagai ordinat. Jika suhu udara terlalu panas selama pengukuran RI, maka ikan dapat dicelupkan ke dalam air. Untuk rumus menghitung rigor index atau RI yaitu dengan menghitung posisi rigor terpanjang atau terjauh, kemudian dikurangi posisi rigor pada waktu tertentu, dibagi dengan posisi rigor terpanjang ataupun terjauh dikali 100%. Maka akan didapat rigor index ikan tersebut. Modul 2 yaitu menghitung kebutuhan es dan pendinginan ikan. Topik yang pertama, menghitung kebutuhan es. Untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk menentukan kebutuhan es dalam pendinginan ikan dan membandingkan kebutuhan es pada produk ikan yang berbeda. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama bahannya yaitu ikan segar dan es surai. Untuk alatnya yaitu termokopel, timbangan, dan wadah ikan atau baskom. Untuk metodenya yang pertama yaitu siapkan ikan segar dan letakkan di wadah ikan. Yang kedua yaitu timbang ikan menggunakan timbangan digital, lalu catat massa ikannya. Yang ketiga yaitu ukur suhu awal tubuh ikan dengan menggunakan termokopel dengan cara menusukkan ujung termokopel ke dalam daging ikan yang paling tebal dan searah tulang belakang. Terus kemudian cari delta T dengan suhu akhir 2 derajat Celcius. Kemudian hitung jumlah panas ikan menggunakan rumus I sama dengan massa ikan dikali PJ dikali delta T. Terus kemudian cari massa es yang dibutuhkan dengan rumus I sama dengan massa es dikali L. Untuk keterangannya yaitu I jumlah panas yang ditambahkan. Terus untuk massa ikan, untuk es ikan yaitu massa ikan dalam kilogram. Terus yang kedua massa es yaitu massa es dalam kilogram. Terus untuk PJ-nya yaitu panas jenis ikan 0,84 kkl atau kilogram atau derajat Celcius. Terus delta T-nya yaitu selisih suhu derajat Celcius. Untuk L-nya yaitu panas laten es 80 kkl per kilogram. Kemudian lakukan perhitungan kebutuhan massa es hingga waktu pendinginan selesai. Topik 2 yaitu pendinginan ikan. Tujuan dari praktikum di topik 2 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel es terhadap kecepatan pendinginan ikan atau proses penurunan suhu ikan. Yang kedua yaitu mengetahui perbedaan pengaruh
jenis es yang berbeda kepada daging ikan yang telah didinginkan. Untuk prosedur kerjanya yaitu bahannya ikan segar dan es urai. Untuk alatnya yaitu termokopel, timbangan, wadah ikan atau baskom. Untuk metodenya yaitu siapkan ikan segar hasil persiapan dari modul sebelumnya, atau menghitung kebutuhan es yang telah diberikan perlakuan es hingga suhu akhir 2 derajat Celcius. Kemudian catat perubahan suhu ikan setiap 15 menit sekali selama 3 jam. Lalu catat berat es setiap 60 menit sekali selama 3 jam. Kemudian apabila suhu ikan naik atau melebihi 2 derajat Celcius, tambahkan es sesuai dengan jumlah es yang mencair. Kemudian catat juga hasil kebutuhan es setiap terjadi kenaikan suhu. Kemudian buatlah grafik dengan memplotkan yang pertama plot log T min TS per T1 min T0 dengan waktu. Terus kemudian plot suhu dengan waktu dengan keterangan yaitu T sama dengan suhu ikan pada waktu menit. Terus untuk T0 nya sama dengan suhu es dan T1 nya sama dengan suhu ikan awal. Modul 3, pencairan es. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pendinginan menggunakan es adalah perbandingan atau rasio antara jumlah es yang digunakan dengan besar kecilnya ikan atau produk perikanan lainnya yang akan diberi es. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kecepatan pencairan es dengan menggunakan wadah, isolator, dan suhu lingkungan yang berbeda, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Bahan yang disediakan itu adalah ada es air garam 5% dan es air tawar. Terus alat yang disediakan adalah termometer, timbangan roti, stopwatch, wadah, yaitu blong, box styrofoam, dan box polietilin, penyempit es, dan sendok. Nah, metodenya pertama-tama adalah siapkan jenis wadah isolator yang berbeda untuk es. Yang kedua, timbang 300 gram es dan masukkan ke dalam wadah. Lalu catat suhu dalam wadah, suhu lingkungan, dan timbangan sisa es tiap 15 menit sekali hingga es mencair semua. Lalu catat waktu pada saat es mencair, cocokkan dengan perhitungan rumus pencairan es. Terakhir adalah plot grafik hubungan antara lama waktu penyimpanan dan sisa berat es. Modul 4 yaitu ujian organoleptik. Sebelumnya, uji organoleptik adalah uji yang dilakukan dengan menilai bahan makanan hanya melalui sensor atau indera manusia. Untuk alat dan bahan, yang pertama bahan. Bahan yang kita gunakan yaitu ikan segar, cumi-cumi, dan udang. Untuk alatnya, kita menggunakan piring plastik, scotch sheet untuk ikan segar, scotch sheet untuk ikan beku, scotch sheet untuk cumi-cumi segar, scotch sheet udang segar, kalkulator saintis, dan alat tulis. Untuk metode yang kita gunakan, pertama siapkan ikan hasil pendinginan, cumi-cumi, dan udang. Kemudian lakukan pengukuran suhu menggunakan termometer pada masing-masing ikan, udang, dan cumi-cumi. Setelah itu lakukan uji organoleptik menggunakan scotch sheet yang telah tersedia pada tiap-tiap sampel. Setelah dilakukan uji organoleptik, masukkan data hasil pada lembar pengamatan. Lakukan pengamatan secara berulang sebanyak 4 kali.